undang-undang pertahanan, bukan undang-undang Departemen Pertahanan. Ngawur aja semua. Kenapa undang-undang kepolisian, bukan undang-undang Polri? Kita ini TNI diakal-akali, bodoh semua saya bilang. Pernah dulu saya sampaikan sama letting saya, panglimanya Pak Agus Suartono. Pak, ini undang-undang TNI merugikan TNI, nggak ada yang menguntungkan. Itu DPR sudah memberikan kesempatan supaya kita merevisi. Tapi yang merevisi Dirkumal, Dirkumat sama Dirkum AU itu nggak ngerti juga, karena dia tidak paham doktrin. Apakah orang di DPR itu mengerti? Nggak ngerti. Kalau dia ngerti, berarti semua kebijakan, semua strategi mengarah ke situ dong. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu ditaruh di Undang-Undang Dasar. Tapi doktrinnya mana? Diajarkan nggak? Harusnya kalau sudah hankam rata, rakyat semesta, rakyat pun harus tahu. Mulai dari tingkat RT sampai gubernur. Sekarang kalau gubernur dikumpulkan semua gubernur itu, coba jelaskan doktrin hankam rata. Udah tuh bagaimana implementasinya? Aduh, kalau ada yang tahu saya berani potong kepala lah. Hafal saya itu, sudah bisa lihat kok saya. Itu kalau udah diprediksi akan perang, Pindad harus diaudit dulu tuh Pak. Jangan sampai Pindad supply senjata ke khilafah. Nah sekarang pertanyaan saya gini aja lah. Ini setelah adik sulung ini jadi, adik bungsu jadi sulung, masa Pindad dipegang sama polisi itu? Ada M. Yusuf lagi Pak, TNI Manunggal Rakyat. Yang ada M. Kala. Itulah. Terus bagaimana? Banyak pengkhianat di negara ini. Makanya kemarin saya ngomong, tunjukkan kepada saya negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Di kerajaan Tuhan aja sendiri ada pengkhianatnya. Ada. Di Indonesia ini banyak pengkhianat. Tapi nggak ada yang berani memasukkan siapa yang mengkhianati konstitusi dihukum mati gitu loh. Saya beritahu dulu, waktu Pak Bibit Waluyo bisa jadi Pangkostrat, mohon maaf ya, waktu dia Panglima, kemudian saya Danmen, Pak Darpito waktu itu Astren. Jadi beliau dan Seskoat, habis dari Pangdam Diponegoro dia jadi dan Seskoat. Nah, terus dia sebelum serah terima, saya diperintahkan Kasdam, Pak Lintang Waluyo lettingnya. Bing, kamu sama Asren temenin Panglima golop nanti sore di Pantai Indah Kapuk. Oh siap. Siapa sih calon Panglima? Pak Bibit Waluyo dan Seskoat. Dia sekarang ada di mana? Ada di Mes Seskoat. Jemput, bawa. Ya golop kami sama Pak Bibit. Nah, terus Pak Bibit tanya-tanya lah sama kita kan. Kita orang bulukan di situ. Tanya sama saya. Kolonel Tobing. Dek Tobing itu wes pirang tahun di Jakarta ini. Waktu itu saya bilang, saya 17 tahun. Nah, tanya Pak Darpito. Wah, Pak Darpito lebih lama lagi. Dia kan letting 75. Jadi kurang-kurang lebih 4 tahun lah dari saya bilang. Sesok aku jadi Panglima, aku orang pernah dinas di Kodam Jaya, katanya gitu. Jadi apa yang Bapak minta saran sama kami ini? Kira-kira opo besok ya? Komentar kalau saya diangkat jadi Panglima. Ini Mas, Panglima, saya bilang ya. Karena dia belum jadi Panglima, saya berani panggil Mas. Besok, kalau boleh, Bapak itu nanti pasti akan ditanya sama nyamuk-nyamuk ini, saya bilang. Apa pertanyaannya? Pasti ditanya, apa visi Bapak? Apa misi Bapak? Terus beliau ngomong, piye jawab. Nah, kalau boleh saran, saya bilang, saya punya visi. Saya punya misi. Tetapi saya pelajari dulu, karena saya baru 1 hari, dan saya belum pernah dinas di Kodam Jaya. Tapi saya punya staf, punya komandan-komandan. Pasti jamin bisa untuk melaksanakan tugas. Karena mereka itu orang pilihan. Itu yang diomongin di depan wartawan ketika dilantik. Biar tahu aja, persis titik komanya. Nah, ketika dia jadi Panglima Kodam Jaya, mulailah di situ Gus Dur jadi presiden. Ya kan? Waduh, demo di mana-mana. Ya kan?
Terus waktu pulang gereja hari Minggu, semua komandan batalion ke atas sama stafnya, termasuk asisten di Kodam, kumpul di rumah dia. Di rumah Panglima. Saya baru pulang gereja, saya ditelepon, Pak, setelah pulang ibadah saya ke sana. Ketika itu saya mendengar khotbah pendeta, ya, barang siapa mencintai kedamaian, sudah dipastikan dia mendapat berkah dari Tuhan. Dan itu perintah Tuhan. Terus ketika ditanya, saya diundang ke sana, ya pakailah saya istilah damai itu. Udahlah Pak, kalau Bapak nggak mau masuk di kursi panas, tidak mau duduk di kursi panas, kita buat konsep yang baru. Apa itu? Perang spanduk. Apa perang spanduknya, Bing? Karena ditanya asisten-asisten nggak bisa jawab. Saya terakhir kan, Danmen. Habis Danrik, Danmen. Terus saya bilang, Pak, kita perang spanduk aja. Dengan tulisan damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Orang yang berkeinginan damai pasti berasal dari Tuhan. Wah, macam-macam lah, ada 14. Wes Bing, aku iki Islam abangan. Dia bilang begitu. Wes, telue. Damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Ya udah Pak, kalau perintah itu. Makanya spanduk di mana-mana kan itu. Damai itu indah, damai itu bahagia, damai sejahtera. Terus habis itu asisten teritorial. Lettingnya Pak Prabowo waktu itu 74. Saya lupa namanya, Mas Sugio kalau nggak salah. Bing, kamu tahu nggak Panglima baru serah terima, mana ada duit? Aduh, nggak ada kas di teritorial. Udah gini Mas, nggak usah repot-repot saya bilang. Perintahkan aja para komandan batalion, perintahkan aja komandan Kodim. Berapa susahnya kok, harganya nggak sampai 200. Pasang di mana di konsep strategis, itu cabut itu. Ya, TNI, Polri, Golkar, bahaya laten. Itu cabut itu, mereka ada di mana-mana saya bilang. Perang spanduk. Nah, seketika perang spanduk itu datang Pak Yuwono. Yuwono apa? Yusodo ya. Yusodo itu yang menteri apa waktu itu, Menteri Perumahan Rakyat. Yuwono Husodo. Ditelepon Panglima. Pak Bibit, itu api. Benar itu konsep Anda katanya. Tak dukung 200 juta. Jadi dikirim 200 juta. Tapi bukan ke saya. Ke asisten teritorial. Tapi kita sudah keluarkan duit dulu. Begitu saya bilang, Mas, tuh dapat duit diam-diam aja. Saya bilang, jadi jangan langsung marah aja ke saya. Karena saya kan jaraknya jauh sekali, 4 letting kan. Makanya banyak nggak disukai sama senior. Karena ide saya, karena psikotes saya itu, di situ apa? Tertulis, orang yang selalu menciptakan ide dan gagasan. Waktu Taruna saja saya udah berangkat ke Timur-Timur loh. Karena berani menyampaikan kepada Menhankam, waktu Pak Yusuf datang ke Magelang 23 Maret, itu sampai saya catat itu. Semua kita pimpinan KOR dikumpulkan. Karena saya pimpinan KOR di Angkatan Darat, di Taruna Darat. Kumpulkan semua, polisi, darat, laut, udara. Semua ditanyain satu-satu. Oke, saya tanya dari polisi. Apa saran masukan? Ini langsung kepada Menhankam Pangap. Pak Yusuf sendiri yang mimpin. Terakhir saya. Biar Angkatan Darat terakhir. Saya terakhir. Bapak Panglima, saya ada saran. Ya. Boleh nggak Taruna melaksanakan operasi di tim-tim? Walaupun kami masih Taruna. Wah, langsung berpikir Pak Yusuf. Oke, saya akan putuskan iya kalau kau bisa berikan alasan. Apa alasanmu? Di ruangan ini ada ada direktur pendidikan yang pendidikannya ATK. Ketika mereka menjadi Taruna, mereka sudah melaksanakan operasi Pereri Permesta. Dirjen Banknya waktu itu Pak Darwanto, seni. Ditanya, benar. Wah, kalau begitu kita nggak bisa bantah. Ada alasan yang kuat. Oke, saya putuskan Taruna berangkat ke Timur-Timur. Saya masih Taruna 34 sudah berangkat. Sementara senior saya, yang di atas saya, masih sarcap, pendidikan sarcap. Saya udah berangkat. Tapi dengan catatan, sudah semuanya ujian perwira. Yang kedua, Taruna tidak boleh mati.
Waduh, yang ketiga, bikin latihan siaga, latihan pratugas 1 bulan, gunakan cari medan seperti di tim-tim. Wah, 1 bulan kami latihan terus itu. Habis itu kita diperlengkapi senjata M16. Wah, merubah semua lah. Dari BM59. Itu ide saya. Taruna udah berangkat. Apalagi saran terakhir? Kalau boleh Pak. Kalau boleh Pak Panglima. Pengasuh saya di sini. Ya, pengasuh, komandan kompi, komandan peleton. Ini nggak pernah ke tim-tim. Apakah mereka diizinkan juga berangkat bersama-sama Taruna? Wah, mulai mikir semua pejabat di situ kan. Akhirnya Pak Yusuf bilang, kalau nggak ada kesempatan pengalaman Pak, saya bilang. Ya, berangkatkan. Wah, pengasuh bukan main. Senangnya dia ikut berangkat kan. Sampai di Timur-Timur dibagi-bagi lah. Ya, dibagi-bagi. Saya ada yang ke Los Palos, ada yang ke Air Merah. Saya kebetulan waktu itu saya di drop pakai helikopter di Alas, di Patukoa. Aduh ampun dari situ. Dapat komandan kompi, kejamnya bukan main. Itu ada perintah ya. Kamu nggak boleh mati, nggak boleh kena peluru. Saya nggak peduli. Kau berangkat patroli. Oh siap Pak, nggak masalah, patroli. Kebetulan di tempat dia, para komandan kompinya udah banyak, tidak ada, udah pada mati. Tinggal bayangin, 1 peleton itu dipimpin sama kopral. Saya masih ingat namanya Nahri itu. Udah, kau cari pengalaman, patroli kau malam ini. Patroli, nggak peduli saya. Tapi untunglah, memang nggak ada peluru yang kena sama kita. Gitu aja. Karena betul-betul kita hati-hati kan. Jadi memang pengalaman itu ya, guru yang terbaik lah. Ya, pelajaran yang terbaik. Saya heran juga di batalion saya itu. Jadi kalau umpamanya ada ketemu pretelin di sana sudah membuka tembakan, apa yang kita lakukan? Kita pukul itu, misting itu loh. Pukulin misting sekuat-kuat, tang ting tong. Malah pretelinnya lari itu. Karena dikira kita manggil pasukan. Ada lagi pelajaran yang namanya tidak ada di buku itu, tidak ada di doktrin. Namanya pertahanan tai. Jadi kalau kita mau istilahnya menyelinap, kita berak dulu, kita taruh tai di kemungkinan mereka akan lewat situ. Kita lihat angin berembus kemana. Jadi kalau dia merayap, wah pretelin itu memang jago lah. Merayap nggak ketahuan. Itu dengan bau tai itu kita tahu, oh ini udah ada yang bergerak. Itu tidak ada di doktrin tuh, pertahanan tai namanya. Nggak ada, di mana coba? Karena di Timur-Timur itu, ya dia tahu wanginya kita, makanya kita nggak boleh mandi pakai sabun wangi. Ya, kalau perlu nggak, karena dia dengan cuman wangi aja dia tahu. Tapi kita juga pakai akal. Kita berak, tampung semua berak. Sejajar tuh tai semua di situ. Nanti kalau dia merayap lewat jalan itu pasti kita tahu. Tai berembus kemari, udah pasti mereka. Udah nggak tanya lagi lah. Babat habis, gitu aja. Jadi memang ya saya bilang ya, cuman saya belum tulis itu di doktrin itu pertahanan tai. Nanti kalau saya ngajar di Sesko TNI, karena saya diundang ngajar lagi nih. Ya, nanti saya kembangkan seperti itu. Ini masalah Papua ini juga akan saya buka semua di sana. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal pilihan. Operasi gabungan murni, operasi gabungan paduan, atau operasi gabungan bersama. Karena kita harus ajak juga Amerika. Jangan sampai nanti Amerika mengambil alih. Seperti Timur-Timur. Timur-Timur 6 jam langsung dikuasai itu. Tapi kita salah ketika pemungutan suara karena terlalu kalau saya bilang terlalu percaya diri karena Golkar menang, dikira dengan referendum itu kita akan menang yang sama. Sehingga pengawasan kurang kan gitu. Pak Habibie waktu itu spekulasi. Udahlah, kalau Timur-Timur itu jatuh, kalau Timur-Timur referendum kita menang, dia jadi presiden. Inilah nggak ngerti paradigma, menggeser paradigma. Padahal Uskup Belo, Sanana, dan sebagainya di sana hanya minta otonomi istimewa seperti yang ada di Aceh. Malah bikin referendum. Kalau Batak disuruh referendum merdeka, ya merdeka lah kita. Ya kan? Karena nggak ngerti paradigma.
memang Pak Habibie jago lah masalah teknokrat. Tapi masalah perang yang nggak tahu dia. Kapan dia belajar perang? Makanya juga ini ya, siapa sih presiden kita nanti yang akan datang? Mau dari TNI atau mau dari sipil? Tapi kalau menurut saya, Beta berat Maluku ini bilang militer, Pak. Pak Jenderal. iya, memang ini harus militer. Karena militer yang tahu situpa itu, situasi, tugas pokok, pelaksanaan, execution, dukungan administrasi, logistik, dan komando dan kendali. Hanya di militer yang bisa komando dan kendali. Ya kan? Cuman, ya ini tadi. Ya tadi saya baru konsultasi sama ahli Peng Shui sama Ong Xi. Ya, Pak Paul itu kan orang Cina. Saya juga harus melihat itu. Si Anies, sionya ayam. Sementara ini tahun kelinci, ciong. Udahlah, nggak usah dianggap, nggak lulus itu. Nah, Pak Prabowo, sionya kelinci. Sama-sama kelinci. Tinggal lihat kelincinya. Ini bukan apa ya? Bukan kepercayaan. Ini ilmu itu. Ilmunya Cina. Nah, dia sionya kelinci, tapi saya belum pelajari. Dia sio kelinci apa? Sementara ini sio kelinci air. Si Ganjar lahir 69, kurang 12, 57. Sionya ayam juga. Jadi ini ada yang ciong. Yang bisa menolongnya adalah wakilnya. Kalau wakilnya tahun ini cemerlang, artinya auranya cemerlang, mungkin dia bisa menang. Kalau tidak, nggak bisa. Tetapi saya tadi berpikir, sama dengan istri saya tadi tukar pikiran. Udahlah Pak, apapun makanannya, minumannya Coca-Cola. Maksudnya apa mah? Ya siapapun presidennya, yang penting dia bisa melaksanakan ya Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi secara murni dan konsekuen. Itu aja. Sekarang kalau Papa mau bikin konsep, konsepkan aja buat mereka. Ketika dia jadi presiden, siapapun presiden, ya kan presiden kita. Bikinkan konsep. Nah, kemarin juga senior saya ditelepon juga. Bikinlah konsep. Untuk siapa? Nah, kan saya bertanya untuk siapa? Ya kau sudah bisa memperkirakan. Loh ya, saya sama Gus Nuril juga waktu ketemu dulu dia bilang begini. Pak Tobing, saya sebenarnya punya pasukan itu kalau dihitung-hitung ada 70 juta. Dia juga berkeinginan harus militer yang memimpin. Nah tadi saya telepon nggak diangkat, mungkin sibuk. Saya mungkin salah telepon pas sembayang asar gitu loh. Saya disuruh ke Padepokannya itu di Rawamangun itu. Nah saya mau ke sana. Tadi saya mau telepon, saya mau ke sana karena calon presiden sudah ditentukan kan. Sekarang kemana kita angin mau berembus? Ya kan? Kita bolehlah membenci NU ya. Tapi yang kita benci itu oknum. Karena kalau saya lihat perjuangannya betul-betul mati-matian juga kok membela negara ini. Makanya dia bilang apa? Apa kalau nggak salah Patriot Garuda Nusantara. Ya. PGN. Saya juga bilang, saya juga pagan. Patriot Garuda Nusantara juga. Ya kan? Pagan itu kafir Pak, saya bilang. Nah, tapi kita jangan beginilah ya. Kita jangan memframing bahwa kita ini kafir lah. Saya nggak setuju juga. Ya, kita memframing diri kita, oh kami ini kafir, enggak. Ya, jangan kita memframing itu lama-lama nanti kita jadi kafir. Kafir beneran. Sebenarnya yang kafir itu siapa sih? Tapi kita nggak mau ribut, sudahlah. Ngapain mendiskusikan definisi yang tidak standar? Menurut dia kafir begini, menurut kita kafir begini. Akhirnya kita kafir-kafiran semua kan. Ini memang paradigma. Nah sekarang kita akan bagaimana mengembalikan marwah amanat pembukaan itu. Ya, bagaimana menjabarkan amanat pembukaan itu. Saya sudah melakukan itu semua. Ya. Bagaimana konsep melindungi segenap bangsa, bagaimana melindungi seluruh tumpah darah. Bahkan pernah saya sampaikan di staf Kemenhan, kita sibuk ngurusin yang macam-macam. Pertahanan ibu kota aja nggak ada. Masuk mobil. Loh, coba Bapak perintahkanlah batalion yang ada di Jakarta masuk kedudukan. Di mana dia masuk? Coba uji.
Atau kasih tahu sama Pak Presiden, semua TNI yang ada di Jakarta masuk kedudukan sesuai dengan tugasnya. Pak Baliut semua. Kita mau memikirkan pertahanan negara, ibu kota juga nggak ada, saya bilang. Bukankah ketika ada perang, bukankah ibu kota dulu yang dihabisin? IKN aja sekarang belum ada konsepnya. Coba. Nah, nggak ada. Coba Israel. Siapa yang bisa nembus Iron Dome-nya itu? Kita nggak ada. Mohon maaf. Udah itu coba buat saya buat animasi. Bingung kan? Karena kalau nggak dibikin animasi nggak percaya. Nah, yang begini-begini, apalagi pertahanan di Papua sana, sudah ada komando gabungan. Tapi mereka belum punya kewenangan. Apa yang mau dikerjakan, kantornya aja belum siap kalau nggak salah. Bagaimana dia beroperasi? Karena dikatakan TNI siap melaksanakan tugas pokok, ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi. Bayangkan, latihan aja nggak pernah. Coba namanya Thailand. Setiap tahun latihan gabungan. Setiap tahun. Kita mana? Pasti alasannya duit kan? Oke lah, nanti ini mau saya rancang juga. Saya akan sodorkan ke Panglima TNI. Ini TNI harus latihan gabungan. Latihan gabungan itu bukan latihan ece-ecean. Latihan dalam rangka penggunaan kekuatan. Kalau perlu latihannya di Papua sana. Jadi ketika berubah namanya Jingga, merah, Yuda Siaga, operasi. Jadi operasi militer dulu saya kalau nggak salah pernah saya jelaskan. Kita memang harus perang karena tujuan perang ujung-ujungnya damai. Ukraina sama Rusia mereka berperang tapi nanti ujungnya damai, lihat aja. Ini saya udah lihat keputusan Putin itu, apalagi juru bicaranya kemarin ngomong kami akan menyerang Amerika. Terus Putin ngomong apa? London itu saya akan jadikan debu. Wah, ini presiden yang ngomong loh ini. Panglima tertinggi. Kalau di Amerika itu memang tertulis bahwa presiden itu commander in chief. Kalau di undang-undang kita, presiden itu pemegang kekuasaan, bukan panglima. Nah, namanya pemegang kekuasaan, yang megang kekuasaan bisa diambil kok. Hanya memegang. Baca aja di undang-undang, makanya amandemen undang-undang itu dulu batang tubuh, pasal 10 itu harus dirubah. Kita ini belumlah, undang-undang kita itu banyak yang salah. Apa yang salah dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu? Mulai dari pembukaan sampai ke yang di amandemen, pasal demi pasal. Bahkan ada pasal yang hilang. Tapi nantilah kita bicara itu ya. Saya termasuk orang meneliti ya. Jadi banyak sekali perubahan yang salah. Ya. Oleh ketetapan MPR dipisahkan. Pertahanan urusan militer, keamanan urusan polisi. Di pasal 33 dimasukkan polisi dan TNI adalah apa? Alat utama. Aduh, kita ini kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Jadi polisi sama saja beligren. Ya, sama saja kombatan. Itu siapa sih yang nyusun itu? Nggak ngerti saya. Ya, makanya dulu waktu terjadi reformasi saya bilang sama Mas Derajat. Sekali-sekali biar Letkol yang bicara. Waktu itu saya masih Letkol. Biar Letkol yang bicara lah. Kalau jenderal takut ngomong. Nggak ada risiko. Tapi wah, udah lebih kau jabatanmu bukan ngurusin yang strategis-strategis. Ya saya paham. Tapi kau takut TNI. Kayak kena stroke aja waktu itu. Jujur aja lah. Makanya Salim Said saya bilang, Pak Salim, bukan salah saya Pak Tobing. Seniormu aja setuju kok. Iya, karena kita hidup di kolam susu politik. Begitu kita bicara profesional pada bingung. Akhirnya comot sana, comot sini. Masa undang-undang mengatur operasi? Di mana? Tolong tunjukkan di mana undang-undang tentara ya keprajuritan. Sebenarnya dulu itu yang benar tuh undang-undang keprajuritan. Nah, kenapa? Kata sifat undang-undang pertahanan, bukan undang-undang Departemen Pertahanan.
Ngawur aja semua. Kenapa undang-undang kepolisian bukan undang-undang Polri? Kita ini TNI diakal-akali, bodoh semua saya bilang. Pernah dulu saya sampaikan sama letting saya, panglimanya Pak Agus Wartono. Pak, ini undang-undang TNI merugikan TNI. Nggak ada yang menguntungkan. Itu DPR sudah memberikan kesempatan supaya kita merevisi. Tapi yang merevisi Dirkumat sama Dirkum AU itu nggak ngerti juga. Karena dia tidak paham doktrin. Itu karena mereka kan pendidikannya dari sekolah hukum. Nggak ngerti doktrin. Kita ini juga nggak ngerti doktrin. Doktrin hankam rata. Apakah orang di DPR itu mengerti? Nggak ngerti. Kalau dia ngerti, berarti semua kebijakan, semua strategi mengarah ke situ dong. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu ditaruh di Undang-Undang Dasar loh. Tapi doktrinnya mana? Diajarkan nggak? Harusnya kalau sudah hankam rata, rakyat semesta, rakyat pun harus tahu. Mulai dari tingkat RT. Sampai gubernur. Sekarang kalau gubernur dikumpulkan semua gubernur itu. Coba jelaskan doktrin hankam rata. Udah itu bagaimana implementasinya? Aduh, kalau ada yang tahu saya berani potong kepala lah. Hafal saya sudah bisa lihat kok saya. Kalau doktrin hankam rata itu dulu dilaksanakan, tidak mungkin kita ada kena kadrun. Tidak mungkin kita ada teroris. Justru negara yang tidak punya doktrin itu mengambil doktrin kita itu dijadikan contoh. Makanya Vietnam, ketika Bung Karno menemui Ho Chi Minh, Pak Yani menemui Ho Chi Minh di Vietnam dulu. Gimana konsep geopolitiknya Vietnam? Gimana doktrin pertahanannya Vietnam? Apa kata Ho Chi Minh? Ya, the best school of defense is the school of life. Ho Chi Minh ngomong gitu, pertahanan terbaik bagi kami adalah bagaimana kami bertahan untuk hidup. Mulai dari situlah muncul doktrin ketahanan nasional di Indonesia. Itu jangan-jangan orang Lemanas juga nggak tahu kapan doktrin ketahanan nasional itu mulai diadopsi oleh Indonesia. Itu ditandatangani 4 bulan Desember. Ketika itu gubernurnya Pak Saidiman Suryo Hadiprojo. Saya punya naskahnya. Supaya ketahanan nasional ini diajarkan. Makanya dulu ada itu apa namanya? Kalau di mahasiswa itu apa ya? Dosen-dosen apa namanya? Saya nggak ngerti, lupa saya namanya. Ya kalau di TNI saya dulu, saya letting masuk ke TNI itu di Akabri itu 75. Dari yang tingkat 1 sampai tingkat 4 diberikan pelajaran mingguan ya sampai 1 minggu lebih, itu semuanya belajar yang sama, masalah doktrin wawasan Nusantara sama doktrin ketahanan nasional. Letting 74 yang sudah jadi perwira diajarkan waktu di Sarcap, tidak diajarkan di akademi. Jadi banyak orang yang nggak tahu itu diadopsi. Tetapi mereka nggak ngerti bahwa ketahanan nasional itu yang mendukung pertahanan nasional. Sekarang dibalik-balik. Tadinya lembaga pertahanan nasional dijadikanlah lembaga ketahanan nasional. Karena apa? Kalau lembaga pertahanan nasional dia harus TNI yang megang di situ. Kalau ketahanan nasional boleh sipil, udah ngaco semuanya. Nah, saya ribut ketika saya di Lemanas. Mas, menurut Mas itu pertahanan nasional atau ketahanan nasional? Apakah pertahanan nasional mendukung ketahanan nasional atau ketahanan nasional? Ya, mendukung pertahanan nasional. Oh, ketahanan nasional. Karena dia berpikir sipil. Nah, karena dia nggak ngerti. Jangan dikira kalau udah lulus Lemanas tahu semua. Bullshit. Waktu itu saya tanya, apakah doktrin ketahanan nasional itu dari aslinya dari Indonesia? Oh tidak. Karena ada kemiripan. Tapi yang membawa itu adalah Jenderal almarhum Pak Yani sama Bung Karno. Makanya 65 diresmikanlah Lemhanas. Tetapi doktrin itu dipakai setelah Vietnam merdeka tahun 75.
Tapi sudah dipelajari doktrin itu. Kita harus ada kemiripan seperti Vietnam. Mana ada Pak Nasution bicara ketahanan nasional? Nggak ada. Baca bukunya, nggak ada. Jadi kita ini nggak paham sejarah ya. Tidak mengikuti. Doktrin itu berasal dari apa? Historical, medan pertempuran. Sudah diuji medan pertempuran. Doktrin itu bukan aturan. Doktrin itu tidak di bawah undang-undang. Enggak. Undang-undang mendukung bagaimana doktrin ini bisa dilaksanakan supaya legitimate. Ini malah menghambat. Waktu itu Pak Teo Sambuaga, waktu kita FGD itu sama Pak Salim, silakan TNI merevisi. Tapi TNI-nya nggak ngerti bagaimana merevisi. Karena saya bukan orang hukum ya. Tapi ini saya lagi diminta juga ini. Bagaimana konsep rencana bantuan atau rencana dukungan hukum pada saat operasi gabungan. Ini kita udah mau siap perang kok. Jangan dikira santai. Enggak. Kita udah darurat. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan. Ya sebenarnya dulu pertahanan keamanan tuh jadi satu. Sekarang pertahanan dan keamanan. Dulu konsepnya nggak begitu, pertahanan keamanan. Di dalam pertahanan ada keamanan, di dalam keamanan ada pertahanan. Nggak boleh dipisah-pisah. Ya mohon maaf aja lah, saya kadang-kadang ngeri sekali Betul, saya lihat Bing. pejabat-pejabat. Iya, silakan. Itu kalau udah diprediksi akan perang, Pindad harus diaudit dulu tuh Pak. Jangan sampai Pindad supply senjata ke khilafah. Nah sekarang pertanyaan saya gini aja lah. Ini setelah adik sulung ini jadi, adik bungsu jadi sulung, masa Pindad dipegang sama polisi itu? Siapa kepala Pindad sekarang? Kan polisi. Makanya Ponto itu bilang negara kepolisian Republik Indonesia. Sepak bola kemarin dipegang polisi. BNPT dipegang oleh polisi. KPK dipegang oleh polisi. Pindad dipegang oleh polisi. Apalagi yang dipegang oleh polisi? Bin. BIN oleh polisi. Nah itu makanya dibilang si Ponto kemarin apa? Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya kita jujur aja. Kemarin ada kebetulan jenderal polisi ikut makan juga di situ. Wah, kebetulan orang Batak juga dia. Oh, tahu nggak yang merusak negara ini kalian saya bilang. Karena kalian mau jadi dinosaurus. Ingat ya, teman saya Ugro Seno pernah ngomong. Ini letting saya Ugro Seno lagi sakit di rumah sakit ini. Di ICU lagi nggak bisa dijenguk. Yang dulu dia Kapolda di Poso yang tidak mau dia menembak siapa? Siapa yang, ada orang kita itu yang dibunuh itu dia kan nggak mau. Damanik. Bukan. Itu yang di orang Di Timor orang ya? Orang Timor bukan? Yang di Poso itu kan yang ditembak itu loh. Diperintah bunuh itu kan akhirnya diganti oleh si Badrodin Haiti orang Madura, akhirnya dilaksanakan hukuman mati kan. Waktu Ugro nggak mau dia. Saya bilang sama Ugro, aku salut sama kau lah Gro, benar kau. Ya gimana naruni saya, dia bilang apa? Hati nurani saya mengatakan mereka nggak salah Bing. Itu siapa itu ya? Ada keluarga kita yang keluarga dari Poso kalau nggak salah. Yang ditembak mati kan hukuman mati, masa ingat? Tetapi waktu itu Imam Samudra apa segala macam bom Bali belum diapa-apain. Itu malah buru-buru kan. Nah, ini kan aneh-aneh memang negara itu. Terus Ugro waktu itu dia nggak mau. Waktu itu presidennya SBY, dia dicopot. Tapi dia sempat juga jadi Wakapolri kan. Namanya Ugro Seno. Rating saya. Dia itu termasuk polisi jempolan lah. Sekarang lagi sakit dia di rumah sakit. Ya Pak Toping, ICU. kalau sampai terjadi perang, bubar dong Indonesia. Nah sekarang tergantung kepada TNI sama rakyat. Saya bilang tadi, kekuatan yang paling dasar adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu udah diajarkan oleh Grandmaster Strategi yang bernama Sun Tzu. Ya. Sekarang mau cetung bisa merebut kekuasaan bukankah dibantu rakyat dia?
Tapi sekarang udah nggak ada M. Yusuf lagi, Pak. TNI Manunggal Rakyat. Yang ada M. Kala. Itulah. Terus bagaimana? Banyak pengkhianat di negara ini. Makanya kemarin saya ngomong, tunjukkan kepada saya negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Di kerajaan Tuhan aja sendiri ada pengkhianatnya. Mana ada? Di Indonesia ini banyak pengkhianat. Iya. Tapi nggak ada yang berani memasukkan siapa yang mengkhianati konstitusi dihukum mati gitu loh. Itu yang perlu. Apakah koruptor itu tidak pengkhianat? Pengkhianat sebenarnya. Pengkhianat itu harus tembak mati Karena duluan. dia tidak, gara-gara dia korupsi, tidak memajukan kesejahteraan umum. Tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak Betul. melindungi segenap bangsa. Harusnya itu dikupas. Ini sibuk ngurus TNI, nggak boleh beginilah, nggak boleh beginilah. Harus keputusan politik. Politik memang betul, Clausewitz mengajarkan ya bahwa perang merupakan kelanjutan politik. Betul, tapi politik mana? Dikemaslah politik partai, bukan politik negara. George Bush ketika jadi presiden, ya Kongres tidak menyetujui dia menginvasi Irak. Karena tergantung kepada anggaran. Tapi karena dengan dia punya uang sendiri, dia pakai uangnya sendiri, berangkat dia ke sana. Karena si Bush tahu, nanti kalau saya ke sana, uang saya akan kembali dari minyak kan. Patapannya, Pak. Lah itulah. Jadi kadang-kadang nggak ngerti strategi ya begitu itulah. Akhirnya Inggris sama Amerika rebutan ladang minyak kan. Kenapa Saddam Hussein begitu dia meninggalkan dia bakar semua kilang minyak itu kan. Cuman kemampuan teknologi Inggris sama Amerika. Jadi ladang-ladang minyak yang dibakar tuh sebentar aja bisa beroperasi. Udahlah kita ini perang. Makanya geopolitik. Kata ahli geopolitik. Kalau kalian mau tahu apa itu geopolitik. Ikutilah di mana minyak mengalir. Ya inilah Pak Tobing kita. udah 1:30 pagi nih Pak Tobing. Masa? Aduh. Iya. Ada waktu. Sesi baru aja, Gajah sesi Mada baru. bisa konklusi lah. Kesimpulan. Ya, Pak Paul. kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Tobing bagus sekali ya. Sayang udah jam 1:30 ya. Oke, sorry, saya nggak tahu ya, saya nggak sadar soalnya ini. Ya, menarik ya, menarik. Jadi Oke dibuatkan lah, aja oleh moderator, dibuatkan sesi baru supaya bisa waktunya lebih panjang. Oke Tapi lah. tapi sudah ada pembahasan tadi dari Mbak Beta Maluku bahwa sudah mulai terpikirkan bahwa kelihatannya Indonesia membutuhkan sosok militer untuk presiden masa depan. Karena kelihatannya kalau dari usul dari Pak Paul Zhang itu terlalu drastis kalau dibubarkan negara dulu. Setelah itu disatukan lagi. Kayaknya seperti itu tidak pernah ada. Ya. Kalau sudah bubar ya bubar terus biasanya. Ya, berat. Jadi, kalau sudah pecah kita nggak mungkin bisa bersatu lagi, itu aja lah. Ya, jadi saya mengusulkan mulai dari sekarang sampai Oktober sebelum capres didaftarkan, sudah ada kampanye dari grup ini atau grup-grup yang lain yang saya masuki atau yang pemerhati Indonesia supaya bahwa diskriminasi tidak boleh ada untuk hukum ya seperti Undang-Undang Penistaan Agama, lalu juga dalam politik ya seperti Surat Al-Maidah 51, lalu juga dalam SKP 2 Menteri. Itu kira-kira kalau saya menyimpulkan seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Beta. Ya, betul setuju. Tadi saya ditanya juga sama teman-teman saya. Konsepmu gimana? Saya kasih garis besar aja. Bagaimana kita ini, kalau kita mau mendukung seseorang, saya tanya, kalian mau dukung siapa? Ya udah pasti, masa nggak tahu Kobing? Kita sama-sama tentara. Oke, tapi bagaimana kita bisa menjadi ragi? Tahu nggak ragi saya bilang? Ubi yang keras bisa jadi lembut. Itu. Jadi bagaimana ragi ini, ya katakanlah beras 1 karung aja dengan ragi berapa biji itu beras itu jadi apa? Jadi tape. Itu konsepnya, konsep besarnya. Itu ada di firman Tuhan. Jadi jangan bikin rusak susu sebelanga.
gara-gara nilai setitik. Tidak, bagaimana ragi, kita menjadi ragi. Nah sekarang saya bilang sama teman saya, kalau saya diminta, Jenderal Tobing bisa nggak meyakinkan 1.000 orang? Maksimal, minimal 100 orang namanya akan memilih si A. Saya sanggup. Tobing aja di Jakarta ini ada, kalau kami 10.000 aja ada. Tapi yakinkan bagaimana kita menjelaskan ke mereka. Bagaimana kita menjadi ragi. Supaya dia menjadi tempe yang bisa kita lembutkan, kita bentuk. Saya bilang, itu konsepnya, strateginya. Bagaimana membungkus, memuseumkan si Anies masuk ke perpustakaan. Nah itu tadi, cuman antara Ganjar sama Prabowo, ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau menangkan Prabowo, bagaimana mengotakkan Ganjar? Karena dia sudah menjadi ragi. Hati-hati loh ya. Masih belum terlambat sih Pak Tobing. Cerdaskan masyarakat, langkah utamanya yaitu tolak Ganjar. Skenario elit yang sudah gagal ini 10 tahun terakhir, jangan didukung. Ibaratnya kita bangun gapura Dugan. Gerakan. Jangan biarkan ya partai penguasa menjadi dinosaurus. Iya. Gerakan pura-pura Ganjar. Pura-pura dukung Ganjar harus di ini. Nggak bisa kita dukung Jokowi lagi dengan Ganjar, yang nggak bisa. Ya saya sih nggak berharap Prabowo lah ya. Dengan latar belakang dia. Tapi masih ada TNI lain lah yang pasti masih lebih capable. Lebih bisa dipercaya. Sekarang tinggal tergantung Golkar ini. Yang belum mencalonkan. Betul, Golkar. Iya. Tapi ya sudahlah, nantilah kita bicarakan. Saya nggak sadar udah 1:30 ya. Ya. Iya. Oke lah ya. Beta Maluku tutup dengan doa. Beta Maluku tutup doa. Iya.